Di seluruh gereja Pradewasa di pagi ini, hidup oleh Roh. Ada ungkapan orang yang biasa kita dengarkan yang hendak menyatakan apa itu roh. Ada yang mengatakan pertama Roh Kudus. Wah, ternyata ada juga namanya Roh Kudus. Itu maksudnya ungkapan-ungkapan di luar dari Alkitab. Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh tukang gosip, kesana kemari hanya menceritakan keburukan saja. Itu diam dalam diri orang. Tidak enak rasanya kalau dia ada di tempat lain lalu tidak menceritakan tentang keburukan orang lain. Dia merasa penting sekali dan sangat penting dia menceritakan keburukan orang lain. Memang maksudnya adalah apa? Agar dia tergambar atau agar dia kelihatan sebagai orang baik. Dan itu biasanya salah dan sangat salah. Ada orang memang tertentu yang suka menceritakan keburukan orang lain, padahal yang mau disampaikan itu adalah itu di sana buruk dan saya baik. Kalau kita mau, kita robah, ceritakan saja bahwa Anda orang baik tanpa harus menceritakan keburukan orang lain. Asidipurai kita mau cerita kada kena tahu supaya dengan harapan bahwa kita ini adalah orang baik dalam mata orang. Padahal sungguhnya gagal total itu. Kalau ada orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, jelas dia lalap. Jelas dia pasti orang tidak baik. Karena orang baik tidak mungkin menceritakan keburukan orang lain. Orang baik itu pasti menceritakan kebaikan orang lain. Dan orang-orang yang suka menceritakan kebaikan orang lain adalah orang-orang yang akan menyebarkan nilai-nilai yang baik. Satu, Roh Kudus tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kuda. Ada juga Roh Kuda. Roh Kuda ini kuat, perkasa, TBK, tinggi, besar, kuat, besar, dan seterusnya. Kita mau taruhkan di nama. Pokoknya semua serba kuda. Apa yang dimaksudkan dengan Roh Kuda itu? Roh Kuda itu adalah roh kesombongan. Selalu menceritakan bahwa dialah, kalau bukan dia adalah denora temai kelatangnya kau. Toh, kau pawa. Itu ketua sinode. Ya pokoknya kalau bukan dia tidak ada yang lain. Nah itu juga tidak bagus. Kalau kita merasa bahwa kita lah yang paling baik, kita sebagai pendeta, ya ini juga kritikan bagi saya, kritikan bagi majelis gereja, kritikan bagi kita semua bahwa tidak bagus kalau kita merasa bahwa kalau bukan saya tidak akan ada apa-apa jadi. Kalau kita sudah merasa kalau bukan saya maka kacaulah persekutuan itu. Karena tidak lagi disebut persekutuan, keden di bintangan, tidak bisa. Kalau ada bintangnya dalam sebuah gereja tidak akan pasti bermasalah itu. Tidak boleh ada bintangnya. Semua adalah pemain. Semua adalah orang yang mengambil peran aktor dan artis dalam film. Sehingga tidak bisa ada bintangnya kalau tidak ada penjahatnya, siapa mau dibunuh. Toh? Tidak bisa. Semua harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi tidak boleh ada satu yang punya roh kuda, roh yang merasa bahwa dialah segalanya. Kita semuanya sama. Dan kalau roh ini berkuasa dalam diri seseorang, tadi saya bilang tidak ada nilai persekutuan. Untuk itu dua roh ini harus dihindari. Yang harus menghidupi kehidupan kita adalah Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang tidak hidup dalam roh kedagingan ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bicara tentang dia keinginan daging lebih dominan. Dari pertemuan pendeta ada Beni calon gubernur dari gereja Toraja Mamas, tapi mungkin dia bakal jadi wakil, namanya Pendeta Untung, mantan ketua sinode. Ini ilustrasi, ini cerita. Waktu ditanya, betul kan Pak Pendeta mau maju ke 2024 sebagai wakil? Nah bilang saya sudah dilamar orang, saya tidak punya nafsu untuk menjadi penguasa, tapi saya dinafsui orang. Katanya dinafsui. Dia tidak punya nafsu, tapi karena di situ terus disenggol, akhirnya juga bernafsu. Toh, namanya dinafsui. Banyak begitu. Ya biasanya begitu. Kita juga sering begitu. Sebenarnya tidak mau jadi, tapi karena di situ terus ibu. Toh, ibu selalu di samping, akhirnya panas sendiri. Ini untuk orang tua. Bagi pemuda belum mengerti ini barang. Karena di situ terus ibu madaster ya. Akhirnya itu yang disebut dinafsui. Arti yang saya mau katakan di situ adalah lingkungan juga itu menentukan seseorang
terhisap dalam dua roh ini, roh kudus dan roh kuda. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang sedemikian itu, maka kita kemungkinan besar juga akan masuk ke dalam itu. Yang seharusnya kita hidup dalam kehidupan sebagai orang yang punya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Adalah di mana kita berada selalu mendatangkan ketenteraman. Di mana kita hadir selalu membawa kebahagiaan. Masanang itu tahu, keden kidio. Senang orang kalau kita ada di sana, bahagia orang. Dan itu harus menjadi ciri. Kalau orang sudah melihat kita datang baru katakan, bubar, ada dari sana. Itu sudah ciri-ciri itu. Tapi kalau katakan, kenapa sudah berapa hari dia tidak datang? Ada apa? Orang selalu merindukan itu. Kemarin dalam pertemuan pendeta di Mamasa itu, setiap mandi pendeta teriak-teriak. Wow, pokoknya teriak-teriak dalam kamar mandi. Saya bilang, kenapa ini Pak Pendeta? Saya kira orang dari Mamasa dan lahir besar di Orobua ini, kenapa mandi teriak-teriak? Bilang, ini rahasia Pak Pendeta. Rahasianya apa nih? Masa masih merasa kedinginan sekali padahal penduduk asli? Dia bilang, bukan persoalan airnya. Tapi setiap saya mandi, saya mengingat rasanya dicambuk oleh bapak saya. Jadi saya teriak-teriak ini adalah kebiasaan lama. Bahwa saya dulu waktu masih kecil, kalau mandi itu bukan dinginnya air, tapi cambuknya papa ini yang kasih teriak-teriak. Dan sampai hari ini, saya sudah pendeta, setiap saya mandi bukan karena dingin, tapi karena saya selalu merasa bahwa saya sedang dicambuk. Karena saking malasnya katanya mandi dulu waktu masih kecil. Apa itu? Sebuah kenangan yang bahwa kemudian entah ini bercanda atau ini serius, yaitu nanti kita konfirmasi dengan pendeta Abner. Bahwa kemudian bagaimana orang hidup dipengaruhi oleh lingkungannya, itu ada yang saya katakan. Karena dulu dia kalau mandi nanti dipukul baru mandi, sehingga dia teriak-teriak sekarang bukan lagi karena dinginnya air di Mamasa, tapi karena dia mengingat betapa sakitnya pantatnya dipukul bapaknya dulu. Dan setiap dia sentuh air itu dia pasti teriak-teriak. Yang berikutnya, hidup oleh roh itu tadi saya sudah menjelaskan hidup oleh daging. Hidup oleh roh itu adalah hidup di mana, kan ini hari Pentakosta, hari yang kita peringati secara bersama. Itulah kemudian kita menggunakan Gereja Toraja Mamasa mulai menggunakan warna merah, sekolah merah. Sekalipun kita semua belum merah karena keadaan. Saya mau menunjukkan bahwa hari ini hari yang begitu membara, hari yang begitu bersemangat untuk menceritakan bahwa Kristus itu benar-benar sudah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Hidup oleh roh itu digambarkan seperti ini. Ada sebuah cerita. Ada seorang memang sudah agak dewasa, sudah agak tua, baru dibaptis. Waktu dibaptis itu rupanya baptis selam dia diselamkan. Lalu kemudian sesudah diselamkan 3 kali dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia kemudian diberitahu, sekarang namamu berubah. Saya tidak mendapat nama jelas, tapi begitu ceritanya. Dirubah kira-kira mungkin nama lamanya biasanya begitu. Mungkin sudah pakai nama Alkitab lah, Matiuska, Petruska. Namamu sekarang karena kau sudah baptis dalam 3 nama, maka sekarang namamu adalah Petrus. Bilang, oh iya. Jadi kamu tidak boleh lagi minum dan tidak boleh lagi menjadi pemabuk. Kamu sudah harusnya bertobat. Bilang, betul. Sesampainya di rumah, dia buka kulkas. Boy, dia lihat bir hitam. Tergiur lagi. Baru diambil air dalam ember. Lalu celupkan bir hitam ke dalam ember. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namamu berubah sekarang menjadi Bikola. Toh? Dia baptis juga itu barang. Dia bilang, kamu bukan lagi bir hitam. Tapi sesudah kamu melewati proses baptisan 3 nama itu, maka kamu berubah sekarang menjadi, kamu bukan lagi bir hitam, tapi namamu berubah menjadi Bikola. Untuk itu terjadi hubungan yang baik antara Petrus dan Bikola. Makanya dia sudah melakukan ini. Sesungguhnya bahwa perubahan bukan perubahan seperti itu yang kita harapkan. Tapi sungguh-sungguh bahwa perubahan yang kita mau katakan bahwa hidup dalam roh adalah bagaimana kehadiran kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, hadir sebagai orang-orang yang memancarkan damai sejahtera, yang kemudian membuat orang lain lebih bersukacita, yang membuat orang lain lebih bahagia.
Ciri-ciri kehadiran roh adalah itu, bahwa dengan siapapun kita berteman, orang lain akan merasakan bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera. Dimanapun kita berada, orang lain di lingkungan kita, di mana kita hadir, akan merasakan bahwa benar-benar orang-orang percaya itu, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah orang-orang yang hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu adalah mengutamakan keinginan atau kehendak Tuhan, memikirkan hal-hal yang di atas daripada hal-hal yang di bumi ini. Dalam pertemuan pendeta ada sesuatu yang dibahas secara tuntas, namanya Trinitas atau Tritunggal atau tiga tapi satu itu. Lalu dikatakan bahwa orang di sebelah sana membicarakan bahwa Tuhan itu esa, sehingga Tuhan tidak boleh diperanakan dan tidak boleh memperanakan. Tapi kemudian makin dijelaskan bahwa kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan orang, maka dia tidak mampu menerima Tuhan yang Tritunggal itu. Karena Tuhan itu semakin dia esa, semakin dia ada di mana-mana. Semakin dibilang Tuhan itu satu, semakin dibilang ada banyak orang baik di Mamasa. Kalau Tuhan itu memang hanya satu, dia ada di mana? Ada banyak pendeta yang baik di dunia ini. Kalau Tuhan itu hanya satu, sekarang dia di pendeta Abner atau di pendeta Pasma? Atau di mana? Kalau semua orang baik itu, dalam diri semua orang baik ada Tuhan, maka Tuhan itu memang satu, tapi ada di mana-mana. Sehingga dengan begitu kita mengatakan, itulah roh. Roh Kudus hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak bisa dikungkung dalam sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu esa, dan ketika dia esa, dia hanya ada di satu tempat dan tidak bisa berbuat apa-apa di mana-mana. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah banyak jamak dalam keesaannya, maka kita harus melakukannya. Kita harus berbuat baik supaya orang melihat bahwa Roh Kudus hadir dalam diri orang ini. Roh Kudus hadir dalam diri orang ini. Roh Kudus ada di sini, Tuhan ada di situ, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di mana-mana. Sehingga kita mau menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan yang esa itu juga disembah iblis. Toh, setan juga mengaku bahwa Tuhan itu esa. Tapi pengakuan setan terhadap Tuhan yang esa itu, karena dia tanpa roh, maka dia katakan Tuhan itu esa, ada di surga, dia tidak kemana-mana. Jadi jangan berharap banyak padanya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, di hari Pentakosta ini, kehendak mau dinyatakan bahwa dia turun dalam bentuk Roh Kudus. Dia mau menyatakan kepada kita bahwa dia Allah yang jamak, dia ada di mana-mana, dia ada di setiap tempat yang mau menerimanya. Untuk itu, mari kita buktikan bahwa Allah yang kita sembah itu memang dia esa, dia Tritunggal, tapi dia sungguh ada di mana-mana. Dia hadir dalam diri semua orang percaya. Dan semakin banyak orang percaya, semakin hendak menyatakan kehadiran Allah luar biasa. Ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Selamat hidup dalam roh. Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam roh, bukan hanya dalam pemahaman gnostik. Itu pemahaman gnostik, dia bilang, jammu kok pusing, tubuh ini akan mati, dan kalau kita ini berdosa, tubuh tak jadi hukum, roh nanti akan kembali ke tempatnya. Untuk itu buat apa saja, kasih senang, karena nanti dia tinggal di tanah dan tidak ada hubungannya lagi dengan kebangkitan. Makanya orang bertengkar tentang dikeluarkan kebangkitan daging, dikeluarkan kebangkitan orang mati. Itu masih terus diperdebatkan orang. Padahal sesungguhnya adalah kebangkitan daging dan kebangkitan orang mati itu pada hakikatnya sama. Kalau roh ada dalam kehidupan kita, maka daging yang ini juga akan terhisap dalam kekekalan. Kalau kita berbuat baik, maka tidak mungkin tubuh ini tidak melakukan hal yang baik. Kalau rohmu baik, maka baiklah seluruh aktivitas tubuhku. Tapi kalau rohmu buruk, maka tubuh tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat hidup dalam roh. Tuhan memampukan kita. Tunjukkan dalam tindakan dan tutur katamu bahwa sungguhnya hari ini dan telah lama Roh Kudus turun di dalam hidupmu dan menguasai seluruh atau seantero kehidupan. Sekali lagi,
tunjukkan kepada dunia ini bahwa Roh Kudus telah turun dan berkuasa dalam hidupmu. Amin.